Pikuku Badui. Pikuku Badui adalah larangan adat yang memandu aktivitas warga Badui ini yang didasarkan pada ajaran Sunda wiwitan Badui masyarakat tidak berubah dan tidak melanggar segala sesuatu dalam hidup sudah ditentukan. Semua kegiatan harus berdasarkan Badui Sunda wiwitan pilar agama pilar Badui, yang merupakan agama yang ngukus wiwitan Sunda, Ngawalu, memuja Ngalaksa, Ngalanjak, Ngapundayan dan ngareksaken sasaka warisan. Doktrin harus ditaati oleh para pemimpin tradisional yang puun harus dihormati dan diikuti aturan karena puun segalan adalah keturunan Batara. Di Provinsi Banten ada komunitas dinamis dengan kehidupan yang sangat sederhana tergantung terutama pada budidaya padi dan terlepas dari perkembangan zaman, adalah masyarakat yang sangat tertutup dari pengaruh budaya asing, yang dikenal sebagai Badui masyarakat, atau orang-orang Badui. Komunitas ini mendiami lereng pegunungan Kendeng dengan luas sekitar 5.101,85 hektar. Secara administratif terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, rentang 160 km sebelah barat kota metropolitan Jakarta. Badui nama pada awalnya tidak dari orang-orang Badui sendiri, warga Banten Selatan yang memiliki agama Islam, yang biasa disebut Badui, sebutan kepada orang-orang yang tidak Kanekes yang bercirikan bertelanjang kaki, pantang berkendaraan, pantang sekolah formal. Orang Badui, baik etnis, geografis, sejarah, bahasa, juga dalam pengakuan mereka sendiri adalah Sunda, untuk membedakan dengan orang Sunda lainnya yang tinggal dan dari luar daerah Badui. Mereka menamakan dirinya Sunda Wiwitan, masyarakat yang awala atau wiwitan istilah Sunda untuk Badui. Pemahaman tidak hanya terbatas pada etnis atau subetnis, tetapi juga mencakup geografi, sejarah, bahasa, budaya termasuk adat istiadat dan kepercayaan. Populasi Badui berjumlah 10.879 jiwa, 5.465 pria dan jiwa perempuan 5.414, berdasarkan data sensus penduduk Desa Kanekes tanggal 28 Februari tahun 2008. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, demografi pertumbuhan penduduk yang cepat dari 1,79% per tahun. Sebagai warga pertumbuhan yang cepat, perubahan lahan perumahan wilayah juga meluas terus berkembang. Dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 oleh posisi, di dalam dan di luar, warga berlindung, Badui administratif dibagi menjadi dua, Badui dan Badui luar. Masyarakat Badui, sebesar 1.053 jiwa menempati tanah yang dihuni 3 desa, Cikeusik, Cikertawa dan Cibeo. Orang Badui yang berjumlah 9.826 jiwa menempati lahan yang dihuni 57 desa dan 5 daerah membelah desa. Pada tahun sebelumnya, 2003 Badui luar diketahui bahwa hanya memiliki 45 desa dan 6 adegan. Struktur pemerintahan Badui-Badui dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tangtu, Panamping dan Dangka. Namun demikian, pengelompokan sering digunakan oleh masyarakat umum hanya 2, yaitu Badui, setara dengan Tangtu, dan urusan Badui, setara dengan Panamping dan Dangka. Pandangan hidup pandangan dunia, wiwitan orang Sunda dipandu oleh Pikuku. Aturan adat yang mutlak, Pikuku adalah aturan dan cara bagaimana seharusnya, wajib untuk bepergian sebagaimana diamanatkan leluhur hidup, nenek moyang. Ini adalah orientasi Pikuku, konsep dan kegiatan keagamaan Badui. Sampai sekarang Pikuku Badui tidak berubah apapun, sebagaimana yang termaktub dalam buyut leluhur pengganti. Kakek buyut adalah segala sesuatu yang melanggar Pikuku. Kakek buyut tidak dikodifikasi dalam bentuk teks, tetapi distribusi Pikuku, mutlak aturan adat menjelma di Badui tindakan sehari-hari dalam berinteraksi satu sama lain, lingkungan alam dan Tuhannya. Pikuku kakek buyut dari masyarakat Badui, sebagai berikut. Buyut nu ditipken ka Puun, buyut yang dipercayakan kepada Puun. Nagara satelung puluh telu 33 negara, bangsawan sawidak 5, sungai 65, pancer salawe nagara, tengah 25 negara. Gugung temenang dilebur, gunung tidak harus dihancurkan, lebak temenang diruksak, lembah tidak boleh dirusak, larangan temenang ditempak, larangan tidak boleh dilanggar, buyut temenang dirobah, kakek buyut tidak dapat diubah, lojor temenang dipotong, panjang tidak dapat dipotong, pondok temenang disambung, singkat untuk tidak terhubung, nu berbaring dilainkan kudu, lain dihilangkan. Nu ulah kudu diulahkan, yang lain harus dipertimbangkan lain, nu enya kudu dienyakan, yang benar-benar harus dibenarkan, mipit kudu amit, taking harus mengatakan selamat tinggal, ngala kudu menta, taking harus bertanya. Ngeduk cikur kudu mihatur, mengambil kencur harus memberitahukan bahwa mendapat.
Nyokel jahe kudu micarek, mencungkil jahe harus memberitahu, ngagedak harus berhati-hati, gemetar pohon sehingga harus memberitahu bergulingnya pertama. Nyaur kudu diukur, berbicara harus diukur. Nyabda kudu diunggang, dikatakan dipikirkan dengan baik sehingga tidak sakit. Ulah ngomong sageto-geto, jangan bicara sembarangan. Ulah lemek sadaek-daek, tidak berbicara santai. Ulah mailin papanjingan, tidak mencuri meskipun kekurangan. Ulah jinah papacangan, tidak percabulan dan kencan kudu ngadek sacekna, harus menebang sesuai kebutuhan nilas saplasna, pemotongan setebasnya. Akibatnya, matak burung jadi ratu, bisa gagal untuk menjadi pemimpin. Matak edan jadi menak, gila dapat bangsawan, matak pupul pengaruh bisa hilang pengaruh, matak hambar komara, bisa kehilangan otoritas, matak temahi juritan, bisa kehilangan berkelahi, matak tejaya perang, bisa kalah perang. Matak eleh jajaten, dapat kehilangan keberanian. Matak eleh kasakten, bisa hilang magic. Pikuku Baduy juga terrealisasi pada kelembagaan yang ada di lembaga-lembaga tradisional Baduy dipimpin oleh 3 puun, ketiga pemimpin atas berasal dari 3 desa di sakral Baduy, yaitu Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana, adalah keturunan suci. Puun leluhur, nenek moyang, wajib untuk melestarikan bumi dan dapat menyebabkan warga Pancer berpedoman pada ketentuan adat Pikuku atau mutlak sebagai panduan untuk perilaku. Selain itu, ketentuan adat yang melarang kebiasaan Baduy dan cara hidup adalah pedoman yang harus dijalankan dengan benar. Isi larangan adat Baduy adalah dilarang untuk mengubah air cara seperti membuat kolam ikan atau drainase. Dilarang mengubah bentuk tanah seperti sumur atau meratakan tanah, tidak masuk ke hutan untuk menebang pohon disimpan. Dilarang menggunakan teknologi kimia, dilarang perkebunan tanaman. Dilarang memelihara binatang seperti kambing dan kerbau berkaki 4. Dilarang pertanian sembarangan, sembarangan berpakaian dilarang. Leluhur pengajuan dan kakek buyut pikukuh nenek moyang semua orang Baduy dilakukan secara lisan dalam bentuk ceramah di setiap upacara ujuran tradisional, pidato bermusyawarah adalah prinsip Baduy. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan, Sunda, awal Sunda, Sunda nyata, atau asli Sunda, adalah sebuah sistem kepercayaan agama tradisional Sunda. Budaya ini memuliakan kekuatan alam dan semangat nenek moyang yang tidak dan bukan animisme dan dinamisme. Para pengikut sistem kepercayaan ini dapat ditemukan di beberapa desa di Jawa Barat, seperti Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Sukabumi, Kampung Naga, dan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dalam carita Parahyangan Iman ini disebut Jati Sunda. Praktisi menegaskan bahwa Sunda Wiwitan telah menjadi bagian dari cara hidup mereka sejak zaman kuno, sebelum kedatangan agama monoteistik. Kitab suci Sunda Wiwitan disebut Sanghyang Siksakanda Engkaresian, itu adalah teks didaktik dari bimbingan agama dan moral, aturan dan pelajaran. Teks ini diidentifikasi sebagai Kropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Menurut Kokolot, sesepuh desa Cikeusik, orang-orang Kanekes tidak penganut Hindu atau Buddha, agama mereka mengikuti sistem dari keyakinan bahwa memuliakan dan menghormati roh leluhur. Namun, selama ini waktu Sunda Wiwitan telah dipengaruhi oleh dan dimasukkan sampai batas tertentu, unsur-unsur Islam. Kekuatan spiritual tertinggi di Sunda Wiwitan adalah Sang Hyang Kersa, the Powerful, atau Nungersaken, dia siapa yang memiliki will. Yang tertinggi ini juga disebut dengan beberapa nama atau judul ilahi, seperti Batara Tunggal The One, Batara Jagat Penguasa Alam Semesta, dan Batara Sedaniskala Sang Hyang Kersa berada di tertinggi dan ontologi dan sistem kepercayaan paling suci ranah disebut Buana Nyungcung. Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama, dianggap bawahan dari Sang Hyang Kersa. Menurut Sunda Wiwitan ontologi, yang semesta terdiri dari 3 alam. 1. Buana Nyungcung, The Runcing Realm, atau Puncak Realm, alam paling atas, tempat tinggal tertinggi-tertinggi Sang Hyang Kersa. 2. Buana Panca Tengah, The World Tengah, Bumi, alam manusia dan hewan, dengan 5 arah mata angin, timur, barat, utara, selatan, dan pusat, zenit. 3. Buana Larang, The Forbidden Dunia, neraka, alam setan dan roh rendah, alam paling bawah. Antara Buana Nyungcung, puncak alam, dan Buana Panca Tengah, bumi, ada 18 lapisan alam, diatur dalam urutan penurunan kesucian dari atas ke bawah. Yang paling atas ini sorga disebut bumi suci alam padang, atau sesuai dengan Kropak 630, Sang Hyang Siksakanda Engkaresian, alam kahyangan atau Mandala Hyang. Tertinggi kedua dunia ini adalah tempat tinggal Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dan Sunan Ambu.
Sang Hyang Kersa menciptakan 7 Batara di Sasaka Pusaka Buana, tempat di bumi. Tertua dari Batara ini disebut Batara Cikal dan dianggap sebagai nenek moyang orang-orang Kanekes. Batara lainnya memerintah berbagai lokasi di Tanah Sunda. Sistem nilai Sunda Wiwitan berdasarkan, diinternalisasi, tertulis dan tidak tertulis norma-norma. Norma tertulis aturan dan pantangan yang mengatur cara hidup pengikut, sedangkan norma tidak tertulis yang pemahaman internal dan individual iman. Konsep dasar dan prinsip Sunda Wiwitan ini didasarkan pada dua hal, cara ciri manusia dan cara ciri bangsa, kedua prinsip yang disebutkan oleh orang tua Sunda Wiwitan, namun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Siksa Kanda Engkaresian, teks suci Sunda Wiwitan. Cara ciri manusia terdiri dari unsur-unsur dasar kehidupan manusia. Ini terdiri dari 5 fundamental. Welas asih, cinta dan kasih sayang. Usuk undak, tatanan sosial dan keluarga. Tata krama, agar perilaku dan aturan perilaku, seperti kesopanan dan courteousness. Budi bahasa dan budaya sistem nilai. Wiwaha Yuda Narada, Yuda, yang berarti perang atau pertempuran. Prinsip ini mengacu pada karakteristik manusia penting dari selalu menjadi waspada atau mencurigakan dari pengaruh asing atau tidak dikenal. Ini mencerminkan konservatisme yang melekat dan resistensi terhadap perubahan dalam kehidupan desa tradisional. Ini menyiratkan bahwa pengaruh tidak sesuai dengan tradisi harus ditolak.